Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fahrisa, NIM 19921420090, kelas C, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Perkembangan standar audit. Tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres Ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Di sini ada 5 standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001, yaitu yang pertama ada pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Yang kedua ada pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga ada pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Yang keempat ada pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Dan yang terakhir ada pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Selanjutnya ada sejarah berdirinya IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Di Indonesia sendiri, praktik audit di sektor pemerintahan dan swasta dilaksanakan demi terwujudnya good governance. Saat merdeka, Indonesia hanya memiliki Profesor Dr. Abu Tari dan Profesor Soemarjo sebagai lulusan akuntan asal Belanda tahun 1956. Beliau bersama Basuki Sidaharta, Hendra Darmawan, Tang Tong Joe, dan Goto Sie mendirikan perkumpulan akuntan untuk NKRI bernama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Pada 23 Desember 1957, pukul 19.30, alasan beliau mendirikan IAI adalah sebab mereka tak mungkin menjadi anggota NIVA atau Netherlands Institute van Accountants maupun VAGA atau Vereniging Academies Government Accountants. Sebelumnya, tepat pada hari Kamis 17 Oktober 1957, saat pertama kali melakukan pertemuan di Aula Universitas Indonesia atau UI, rapat tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, sehingga hasil diputuskan melalui panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia dan menunjuk beliau berempat masing-masing sebagai ketua, penulis, bendahara, dan komisaris. Saat itu, tujuan IAI antara lain membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Hasilnya, 49 tahun sejak berdiri, IAI berkembang pesat dan tak mudah terpisahkan begitu saja di dunia usaha. Bahkan masyarakat mulai menaruh percaya terhadap peran IAI dalam perumusan kebijakan publik. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi tahun 1973 saat Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAI mulai menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA yang mengadopsi hampir seluruh prinsip akuntansi dan standar audit Amerika Serikat. Hal ini terjadi dipicu oleh lahirnya pasar modal dan mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit.
Bahkan sejak tahun 1988, auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit bank. IAI berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran prinsip akuntansi dan norma audit agar dapat mengakomodasikan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan internasional. Kemudian pada tahun 1995 lahirlah Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan. Kemudian tahun 1000 perseroan terbatas yang mewajibkan PT menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh auditor atau akuntan publik. Selama perusahaan telah go publik, tahun 1994 IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit ke dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Dewan Standar Akuntansi dalam tubuh IAI menerbitkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebanyak 56 buah. IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia mempunyai latar belakang sejarah sejak dimulainya IAI tahun 1957. Perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia tak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha, dan investasi asing maupun domestik, pasar modal, serta pengaruh global. Pada masa Orde Baru, banyak terjadi perubahan ekonomi NKRI seperti terbitnya Undang-Undang PMA atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU PMDN atau penanaman modal dalam negeri, serta mulai ramai berdirinya pasar modal dan kantor akuntan. Hal ini berdampak pada meledaknya kebutuhan akan profesi akuntan publik. 30 setelah berdirinya IAI atas gagasan Dr. Andes Theodorus M. Tuanakota tepat pada 7 April 1977, IAI membentuk seksi akuntan publik atau SAP sebagai wadah para akuntan publik melaksanakan program pengembangan akuntan publik di NKRI. Namun, setelah 50 tahun sejak berdirinya IAI, tepat pada 24 Mei 2007, berdirilah IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui rapat umum anggota luar biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik dan menunjuk Dr. Andes Ahmadani Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI. Tanggal 4 Juni 2007, IAPI resmi diterima sebagai anggota asosiasi pertama oleh IAI. Pada 5 Februari 2008, melalui PMK nomor 17, PMK 01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di NKRI. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.